sudah 6 tahun. Kini aku memiliki seorang putri buah cintaku bersama Bima. Aku kembali hidup di desa ini, tempat aku dilahirkan. Kenangan, aku hidup dengan kenangan saat-saat bersama almarhum Kak Rahmi dan ibuku. Aku tidak menyangka akan jatuh cinta dengan Bima. Dia cinta pertamaku yang berhasil menjadi suamiku. Hei, cantik! Jangan melamun! Bima tiba-tiba merangkul pundakku dari belakang. Aku tetap menatap ke jendela melihat pemandangan penduduk desa lalu lalang. Semua tampak damai setelah Guntur dan Bu Jumi mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kak Bima, aku masih kepikiran tentang Nirani. Semenjak dia dan ibunya keluar dari rumah Guntur, dia hilang kabar. Padahal waktu itu dia sedang hamil. Sudahlah, aku sudah sisihkan uang dan emas untuknya jika suatu saat dia datang menemui kita. Aku masih menyayangi Ibu Jumi, hanya dia wanita yang selalu baik dan menganggapku seperti anak kandung. Aku mengerti perasaanmu, Kak. Ucapku menatapnya sesaat dengan senyum kehangatan. Bobo, yuk! Ajak Bima mesra. Ibu! Ayah! Aku mau ke rumah Nenek Ireng, aku mau bermain sama Bibi Runti. Tiba-tiba Lana masuk ke kamar. Ya, menahan lagi. Gumam Bima. Aku tersenyum menanggapi. Spontan Bima melepas rangkulannya dan menggendong Lana. Ayah, ayo antar aku ke rumah danau. Aku mau main sama Bibi Runti. Renyek Lana. Baiklah, putri cantik. Nenek Ireng pasti senang kita berkunjung. Bima mencubit lembut hidung Lana. Aku sangat bahagia. Dulu aku memutuskan putus kuliah demi menerima pinangan Bima. Setelah apa yang kami lewati, rasanya aku tidak ingin apa-apa lagi kecuali bahagia bersama lelaki yang kucintai dan ayah juga menerima keputusanku. Cinta merubah semuanya. Dulunya aku hanya berambisi membalaskan dendam masuk lagi ke desa ini. Tapi dendam itu terselip sebuah cinta. Itulah hidup, manusia hanya menjalani skenario kehidupan. Ki, sebaiknya kita singgah dulu ke pasar pagi, kita beli makanan ringan, biar Lana dan Runti bisa senang bermain. Iya, Papa Lana. Jawabku sambil memasukkan baju Lana ke dalam tas. Biasanya kalau di danau, Lana pasti mandi-mandi bersama Runti. Aku dan Bima hanya mengawasi sambil menikmati keindahan danau dan membakar ikan. Mbah Ireng juga bercerita apa yang terjadi dulunya. Meskipun cerita itu sering diucapkan berulang kali, kami selalu setia mendengarnya. Ibu! Ibu! Ada Bibi Ningrum. Lana menghampiriku ke kamar. Oh ya, sekalian aja ajak ke danau. Ucapku menanggapi. Oke, ibuku cantik. Jawab Lana mengancungkan jempol. Aku tersenyum menanggapi. Itulah Bima. Kata-kata cantik selalu dilontarkan padaku, baik sedang berdua maupun di depan anak kami. Mendadak aku langsung tersanjung dan berbunga-bunga. Bima sangat romantis. Aku membawa tas menuju mobil terparkir di halaman depan. Melewati ruang tamu, kulihat Ningrum senyum-senyum menatap layar ponselnya. Kamu ikut ke danau, Rum? Tanyaku sambil lewat di depannya. Tapi perkataanku tidak ditanggapi. Ningrum seperti terhipnotis menatap ponselnya. Aku maklum, dia sudah berumur 18 tahun. Mungkin saja dia punya seorang kekasih sekarang ini. Setelah kuletakkan tas di bagasi mobil, aku melangkah lagi masuk ke rumah. Kulihat Ningrum masih senyum-senyum melihat layar ponselnya. Lana digendong Bima sambil bercanda di ruang makan. Meskipun putriku masih berumur 5 tahun, ia sudah kuajari ilmu bela diri, boneka hadiah yang didapatnya dari ayahnya dan kakeknya, semua diberikan kepada Bibi Runtinya. Rum! Ningrum! Panggilanku masih juga tidak dihiraukan Ningrum. Dia masih senyum-senyum menatap ponselnya. Kuambil bantal kursi, lalu kulempar ke kepala Ningrum. Oh! Ningrum langsung menoleh kepadaku. Waduh, Mbak Keki. Aku bukan kucing yang dilempar. Ucap Ningrum cemberut.
Dari tadi aku memanggilmu, tapi kamu tidak mendengar. Jawabku, lalu aku duduk di sampingnya. Saat aku sudah duduk di samping Ningrum, dia langsung menyembunyikan ponselnya ke saku bajunya. Memasang muka senyum manis, dia seperti malu aku tahu isi ponselnya tersebut. Kenapa? Kamu takut aku lihat ponselmu? Aku menatapnya menyelidik. Ih, Mbak Keki, ini urusan anak muda, Mbak sudah ibu-ibu, tidak boleh lihat ini. Jawab Ningrum. Wajahnya merah menahan malu. Dari mimik wajahnya, aku tahu Ningrum sedang jatuh cinta. Selama ini aku tidak pernah melihatnya bersama seorang pemuda manapun. Pergi pagi pulang siang, itulah jadwal sekolahnya. Pulang pun dia membantu Lastri membuka toko baju di dekat terminal baru. Semenjak balik lagi ke desa ini, Lastri membuka toko baju untuk menyambung hidup. Dia belum berumah tangga, dari kata-katanya, aku tahu dia masih trauma dengan kejadian yang dialami dulu. Kaum lelaki membuatnya jijik. Aku berharap ada seorang lelaki yang baik dan mendampingi hidupnya kelak. Ayu. Dia sudah berumah tangga dengan Galih. Galih salah satu pekerja di perkebunan teh Bima. Di rumah, Ayu juga menjual daging sapi. Dulu dia bekerja di rumah pemotongan sapi, tapi sekarang dia sudah dimodali Bima untuk buka usaha sendiri. Syukurlah, dia terlihat hidup bahagia meskipun belum dikaruniai anak. Mungkin belum rezekinya. Sini lihat aku. Aku berusaha merebut ponsel Ningrum. Tidak mau. Jangan, Mbak. Ningrum berusaha menghindar. Dia sangat takut aku melihat ponselnya. Aku harus tahu dengan siapa kamu senyum-senyum. Jika kamu punya pacar, aku harus tahu siapa pemuda itu, di mana rumahnya dan anak siapa. Aku sebenarnya mengkhawatirkan Ningrum. Dia sudah kuanggap sebagai adikku. Mana ponselmu? Cepat berikan. Aku memepet Ningrum karena dia menyudut ke sudut kursi dan berusaha menutupi saku bajunya dariku. Ada apa, Ki? Bima muncul sambil menggendong Lana di pundaknya. Dia sudah pacar-pacaran, tapi pemuda itu disembunyikan dariku. Jawabku kesal lalu bangkit berdiri. Jangan gitu, dong, Ki. Ningrum sudah besar dan punya pilihan, kita harus menghargainya. Tuh, Mas Bima saja mengerti, banyak saja yang terlalu cemas. Timpa Ningrum. Dia terlihat senang Bima membelanya. Kak, aku kemarin ke toko Lastri, di sekitar pasar kulihat selebaran kertas berserakan di pasar. Kamu tahu apa isinya? Gadis-gadis banyak yang hilang dari berbagai desa tetangga. Jangan terlalu cemas, Ki. Desa kita aman semenjak Guntur mati. Sudah 6 tahun, tapi kita dan penduduk desa ini hidup aman-aman saja. Lagian ayahmu tidak menerima laporan dari penduduk desa tentang hilangnya anak gadis mereka. Terserah. Aku hanya khawatir. Siapa penyalur gadis-gadis yang dijual Guntur, hingga sekarang belum kita ketahui. Kamu aja yang dari lahir bersamanya, juga tidak tahu siapa penyalurnya. Jawabku kesal. Aku khawatir karena ada sebab. Ningrum bangkit dari duduknya, lalu dia mendekatiku dan merangkulku dari samping. Terima kasih, Mbak, sudah mencemaskanku. Aku janji akan memberitahu nantinya, tapi jangan bilang Mbak Lastri, dia pasti marah. Aku diam menghela nafas. Aku mencemaskan Ningrum karena dia tidak begitu bisa ilmu bela diri, padahal aku sudah ajari, tapi dia banyak bermain hingga ilmu bela dirinya tidak sempurna. Mungkin Lana lebih jago darinya. Kamu ikut ke danau? Tanyaku ke Ningrum. Tidak, Mbak. Aku mau ke rumah paman, Mbak Lastri titip baju hangat. Jawab Ningrum. Ya sudah, kamu temui ayahku sana. Iya, Mbak cantik. Begitulah kehangatan hubungan kekeluargaan kami. Aku mendapat banyak saudara setelah balas dendamku terbalaskan. Mungkin ini takdir. Ningrum meninggalkan rumahku. Sebelum kami berangkat ke danau, aku ke dapur mencuci 3 piring kotor bekas kami makan. Setelah semuanya tertata bersih dan rapi, aku mengunci pintu belakang dan semua jendela rumah,
mungkin kami akan kembali malam hari atau menginap di sana. Ki, kamu tidak bawa ponsel? Tanya Bima menunjuk ponselku di atas nakas yang sedang dicas. Tidak, Kak. Baterainya habis. Lagian kalau ada yang menghubungiku, biar melalui ponselmu aja. Jawabku sambil memakai jaket. Cepat, Bu. Ya. Rengek Lana di ambang pintu kamar. Ya, anak ayah. Jawab Bima memanjakan putri kami. Aku mengunci pintu dari luar. Rumah yang tidak besar, tapi cukup membuat kami nyaman. Gudang di belakang rumah kami gunakan untuk menyimpan daun teh yang akan dikirim ke pelanggan kami di kota. Kak Angga salah satu penyalur daun teh ini ke pabrik-pabrik. Sedangkan rumah kayu, kami gunakan membuat teh racikan ciri khas desa ini. Tentunya Bima memperkerjakan beberapa penduduk desa. Sebelum ke danau, kami mampir dulu ke pasar. Pasar ini terletak di jalan penghubung antara beberapa desa tetangga. Dan di sini selalu ramai. Bentar, ya. Ibu beli makanan ringan dulu, kamu di atas mobil aja bersama ayah. Ucapku ke Lana. Jangan lama-lama, ya, Bu. Iya, sayang. Jawabku tersenyum. Bima juga menatapku tersenyum. Aku melangkah memasuki pasar. Keramaian pengunjung dan penjual membuat suasana hidup. Saat melangkah di tengah pasar. Oh! Aku ditabrak tubuh seorang wanita. Kertas di tangannya langsung bertebaran. Maaf, Mbak. Ucap wanita itu sambil mengumpulkan kertasnya. Aku ikut membantunya. Tidak apa-apa, Mbak. Jawabku memberikan beberapa lembar kertas yang kukumpulkan. Sejenak aku terpana melihat kertas itu. Ada foto seorang gadis dan mungkin sesuai ningrum. Di bawah foto itu ada tulisan keterangan bahwa gadis itu hilang dan sedang dicari. Ini kedua kalinya aku melihat selebaran tentang gadis hilang, dan itu gadis yang berbeda. Ini siapa, Mbak? Dan kapan hilangnya? Tanyaku karena tidak tertulis berapa lama gadis itu hilang. Itu adikku. Sudah 5 hari dia menghilang. Aku sudah melapor ke kepala desa kami, dan kepala desa melaporkan ke polisi, tapi belum juga ada hasilnya. Aku takut adikku. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Hanya menangis memeluk foto adiknya. Sabar, Mbak. Di mana hilangnya? Apakah ada petunjuk dari teman ataupun tetangga yang melihat terakhir sebelum hilang? Tidak ada petunjuk. Bahkan adikku sangat pemalu dan tidak punya teman banyak. Terakhir kali dia pamitan pergi ke pasar, setelah itu dia tidak kembali. Aku menggusuk lembut punggungnya untuk menenangkan. Tangisnya makin menjadi, kasihan sekali dia. Maksudku, apakah dia punya seorang pacar? Aku menekan suaraku agar dia tidak tersinggung. Tidak ada, rasanya aku tidak pernah melihatnya bersama seorang lelaki. Dia menyeka air mata. Dia berusaha mereda tangisnya. Tolong, Mbak, jika melihat adikku, hubungi nomor ponselku ini. Ucapnya dan berlalu dari dekatku. Aku masih berdiri memegang satu lembar kertas darinya. Setelah kuperhatikan, ternyata namanya Yuni karena di samping nomor ponsel ada tertera namanya. Aku melanjutkan langkahku menuju penjual makanan ringan. Setelah aku membeli makan ringan satu kantong besar, aku melanjutkan membeli selimut untuk Mbak Ireng dan Runti. Terakhir kulihat selimut mereka sudah robek dan menipis. Selagi di pasar, aku langsung membelinya. Kulihat jam di tanganku, setengah jam sudah aku berbelanja. Tadinya aku hanya ingin membeli makanan ringan, tapi setelah membeli selimut, aku juga membeli sendal untuk Mbak Ireng dan Runti. Mungkin Runti tidak pernah meninggalkan rumah seberang danau, Mbak Ireng menjaganya agar dia tidak menjadi olok-olokan orang yang melihat. Haus, aku menuju kedai minum yang terletak di ujung pasar. Tapi, Ningrum? Gumamku melihat Ningrum berjalan sendiri menuju bekas terminal kereta yang tidak jauh dari pasar. Terminal itu sudah 2 tahun tutup karena ada rel yang belum diperbaiki setelah terjadi kecelakaan.
Rasa hausku tahan, aku berlari mengejar Ningrum. Kulihat dia tergesa-gesa seperti dikejar sesuatu. Ningrum! Ningrum! Aku terus berlari mengejar Ningrum. Jarak yang sedikit jauh membuat Ningrum tidak mendengar panggilanku. Aku mempercepat kakiku. Tapi, sepertinya di belakang Ningrum, ada seorang lelaki berambut gondrong mengikutinya. Dari cara Ningrum melangkah, dia tidak mengetahui seseorang yang mengikutinya. Aku terus berlari mengejar Ningrum. Dari dulu kakinya sangat ringan hingga aku sedikit kesulitan mengejarnya. Jarakku dari lelaki gondrong itu tidak begitu jauh. Tanpa berpikir panjang, kantong berisi sendal yang baru kubeli, langsung kulempar dan mengenai kepala lelaki berambut gondrong tersebut. Aku yakin lelaki berambut gondrong ini berniat jahat. Jalan ini sedikit sepi karena keramaian berpusat di pasar, dan dia terlihat sangat mencurigakan. Lelaki itu melihatku ke belakangnya sambil memegang kepala yang terkena lemparan kantong berisi sendal. Aku meletakkan sisa kantong belanjaanku di dekatku berdiri, dan siap-siap ingin menghadapinya. Tapi lelaki gondrong itu tidak melawanku, dia malah kabur sambil melihat ke sekitar jalan. Hari masih siang dan mungkin itu membuatnya berpikir tidak aman melawanku. Mungkin. Pengecut! Gumamku melihatnya berlari melalui jalan memotong di semak-semak rendah samping jalan. Ingin aku mengejarnya, tapi terhalang karena Ningrum semakin jauh. Aku penasaran, kenapa Ningrum terlihat buru-buru hingga berlari. Dan Ningrum sudah hilang dari pandanganku setelah dia berbelok ke arah terminal lama. Aku memungut lagi semua kantong belanjaanku. Secepatnya aku menyusul Ningrum. Mempercepat kakiku berlari, akhirnya aku sampai di dalam terminal lama. Sepi. Ningrum! Ningrum! Teriakku sambil melangkah melihat ke sekitar terminal. Terminal ini sangat sepi. Tidak ada sosok manusia terlihat. Di mana Ningrum? Padahal tadi sangat jelas aku melihatnya masuk ke sini. Aneh. Terminal lama yang diapit semak-semak liar. Aku terus melangkah hingga di dekat rel kereta. Melihat kiri kanan, aku berharap menemukan Ningrum. Ningrum! Ningrum! Suara teriakanku menggema. Tapi Ningrum belum juga terdengar menyahut panggilanku. Perasaan tidak enak merasuki hatiku. Aku menghentikan sesaat langkahku di ujung terminal, sambil berpikir arah mana yang akan kutempuh mencari Ningrum. Tapi, aku melihat bayangan seseorang sembunyi di balik dinding. Matahari memantulkan bayangannya karena balik dinding hanya alam lepas. Ningrum! Teriakku memanggil sambil melangkah ke balik dinding. Sampai di sana, tidak kutemukan seseorang. Aku sangat yakin ada orang lain selain aku. Tapi bukan Ningrum, karena tidak mungkin Ningrum mengabaikanku dan dia bersembunyi. Cepat sekali orang itu kabur. Batinku. Kulihat di samping terminal, hanya ada semak-semak liar yang sudah tumbuh tinggi. Tapi di tengah semak-semak, tampak bergoyang seperti ada seseorang di sana. Aku yakin itu masih orang yang sama dengan yang di balik dinding barusan. Ningrum! Ningrum! Kamu mau kemana? Teriakku berharap kalau di sana adalah Ningrum. Meskipun rasanya tidak yakin. Aku melangkahkan kakiku ke dekat semak seberang rel kereta. Baru 3 langkah memasuki semak tersebut. Mbak! Mbak Keki! Langkahku terhenti mendengar suara Ningrum memanggilku, lalu membalikkan badan. Kulihat Ningrum berdiri di dekat rel sambil melambaikan tangan. Rum! Teriakku sambil melangkah mendekatinya. Saat melangkah, mataku menangkap seseorang tidak jauh dari belakang Ningrum yang sedang mengawasi di balik tiang terminal. Aku hanya bisa melihat sweternya saja karena kepalanya tertutup kupluk sweter. Hei! Kamu! Aku bersuara lantang sambil menunjuk seseorang itu. Aku berlari ingin mengejarnya. Ningrum terlihat heran aku menunjuk ke belakangnya. Saat itu juga dia memalingkan wajah ke belakang. Sial! Dia melarikan diri! Batinku. Pengejaranku terhenti.
Ada apa, Mbak? Tanya Ningrum heran. Dia melarikan diri. Tadi ada seseorang di balik tiang itu. Jawabku setelah berdiri di dekat Ningrum sambil menatap ke arah tiang. Tidak ada siapa-siapa, Mbak. Ada, tadi di balik semak-semak itu juga ada. Aku menunjuk samping terminal semak-semak yang barusan ingin kumasuki. Kamu aneh sekali, Mbak. Aku tidak melihat siapapun. Sudahlah. Kamu ngapain ke sini? Ini tempat sepi. Loh, kok Mbak malah nanya? Bukannya Mbak yang kirim pesan agar aku ke sini? Katanya Lana hilang di sini. Ayo kita cari Lana. Ningrum ingin melangkah. Tunggu. Maksudmu apa? Aku tidak mengerti maksud Ningrum. Katanya aku kirim pesan minta bantuannya mencari putriku yang hilang di sini. Mbak Keki, tadi kamu kirim pesan ke ponselku. Lana hilang di terminal lama. Makanya aku buru-buru ke sini. Aku mengkhawatirkan Lana. Jelas Ningrum. Aku tidak kirim pesan. Ponselku di kamar sedang dicas, atau jangan-jangan kamu cari alasan agar bisa pacaran dengan orang di balik tiang itu. Jawabku sambil menatap selidik ke Ningrum. Ini sangat aneh, mana mungkin aku kirim pesan padahal ponselku di rumah. Atau ini alasan Ningrum ingin pergi pacaran dengan pacar rahasianya. Waduh! Enggak, aku tidak bohong. Nih lihat! Ningrum menyodorkan ponselnya padaku. Aku menerima ponsel itu dan melihatnya. Astaga! Ini betul nomor ponselku, tapi aku tidak kirim pesan, sepertinya ada yang menggunakan ponselku. Aku terkejut, ponselku di kamar dan sengaja ditinggal karena sedang dicas. Hah? Kamu yakin, Mbak? Mata Ningrum membulat menatapku. Ayo pergi dari sini. Ajakku agar secepatnya meninggalkan terminal lama. Perasaanku tidak enak. Siapa yang masuk ke kamarku dan menggunakan ponselku? Sepertinya ini semacam jebakan. Mbak, Lana mana? Ada di parkiran pasar bersama ayahnya. Beneran Lana tidak apa-apa? Ningrum masih kurang yakin. Ya, ayo cepat, bantu aku bawa kantong selimut ini. Ucapku memberikan kantong selimut yang baru kubeli. Aku harus pulang dan memastikan ponselku. Rasanya ini aneh, aku tidak kirim pesan ke Ningrum. Apakah ada penyusup di rumahku? Lalu apa tujuannya? Sudah 6 tahun setelah kejadian itu, selama ini kami tidak diganggu atau diteror. Aku yakin ada yang sengaja melakukan ini. Oh, ya. Tolong hubungi Ayah Lana, bilang kita di sini. Baik, Mbak. Ningrum menghubungi Bima agar kami bisa dijemput di terminal ini. Tidak lama kemudian, di depan terminal, kulihat mobil Bima semakin mendekati kami. Mobil dihentikan. Kenapa kalian di sini? Tanya Bima heran melihatku dan Ningrum. Kita langsung pulang, Kak. Aku ingin mengambil ponselku. Ucapku setelah aku dan Ningrum duduk di mobil. Mau ke tempat Bibi Runti, Bu. Perenyek Lana. Iya, tapi ibu mau ambil ponsel dulu. Jawabku. Kenapa balik pulang, Ki? Gunakan saja ponselku. Ada yang aneh, Mas? Timpa Ningrum. Aneh apa? Bima terlihat penasaran. Aku menceritakan apa yang terjadi barusan. Mulai dari aku melihat Ningrum diikuti seorang lelaki berambut gondrong, hingga ada yang mengawasiku di balik dinding dan tiang terminal. Tentunya juga tentang pesan yang masuk ke ponsel Ningrum dari ponselku yang dicas di kamar. Aku sangat yakin mereka lebih dari satu. Loh, bukannya ponselmu di kamar, Ki? Kata Bima heran. Itulah, Kak. Aku ingin memastikan. Aku yakin seseorang itu masuk ke rumah kita dan sengaja mengirim pesan ke Ningrum. Mobil dipercepat. Bima juga terlihat tegang meskipun dia berusaha santai. Kunci rumah hanya aku dan Bima yang memegang. Ini sangat aneh. Sampai di rumah, aku keluar dari mobil dan membuka pintu dengan kunci yang kubawa.
Bima, Ningrum dan Lana juga masuk ke dalam mengiringiku. Aku langsung masuk ke kamar, kulihat ponselku masih seperti semula saat aku tinggalkan. Dengan penasaran besar, aku melihat kotak keluar dari ponselku. Loh, tidak ada pesan keluar untukmu, Rum. Tapi kenapa pesan itu dari nomorku di ponselmu? Aku masih melihat ponsel. Mungkin sudah dihapus, Mbak. Jawab Ningrum. Kamu yakin itu pesan dari Keki? Coba kulihat. Ucap Bima. Ningrum memberikan ponselnya ke Bima. Ini benar pesan darimu, Ki. Kata Bima setelah memeriksa ponsel Ningrum. Tuh, kan, aku tidak bohong, Mbak. Ucap Ningrum. Aku terduduk di tepi ranjang sambil berpikir tentang kejadian aneh ini. Rasanya aku tidak percaya kalau ini sebuah kebetulan. Aku yakin pasti ada seseorang yang menggunakan ponselku barusan, pesan itu langsung dihapusnya agar menghilangkan jejak. Ya, itulah kesimpulanku. Mustahil aku bisa kirimkan pesan pada Ningrum kalau ponselku saja sedang dicas tertinggal di kamar. Bima dan Ningrum terdiam sambil berpikir tentang kejadian aneh hari ini. Sudahlah, Ki. Ayo kita ke rumah danau. Kasihan Lana ingin bertemu Runti. Ucap Bima lalu keluar dari kamar. Mbak, mungkinkah ada seseorang yang masuk ke rumahmu saat kalian pergi ke pasar? Pencuri atau? Tidak mungkin ini masalah pencuri, Rum. Orang itu sengaja mengirim pesan dan menyuruhmu ke tempat sepi. Jawabku khawatir. Rum, nanti kalau ada yang kirim pesan seperti ini lagi, jangan ditanggapi, kecuali kamu mendengar suaraku di ponsel. Sambungku sambil berdiri dan memegang pundak Ningrum. Iya, Mbak. Jawab Ningrum sedikit tegang. Setelah itu aku berlalu ke dapur. Rasa hausku belum hilang. Tadi di saat ingin membeli minuman, aku melihat Ningrum hingga membatalkannya. Kulihat Bima sedang bercanda dengan Lana di ruang tamu. Sampai di dapur, aku terkejut melihat ada piring dan gelas kotor di meja makan. Rasanya aku sudah mencuci semua piring sebelum pergi tadi, dan yang lebih membuatku terkejut, ada jejak kaki di lantai. Jejak kaki itu sangat jelas karena masih basah seperti terkena lumpur. Kuperhatikan jejak kaki itu. Sepertinya dia melakukan sebuah kegiatan mondar-mandir karena jejaknya hampir memenuhi lantai dapur, namun yang anehnya, jejak kaki itu tidak terlihat menuju ruang tamu ataupun kamarku. Siapa penyusup yang masuk ke rumahku? Kubuka pintu belakang, pandangan langsung tertuju di gudang teh dengan perantara halaman belakang yang cukup luas. Aku keluar ingin memeriksa. Sampai di depan gudang, aku tidak melihat hal yang aneh. Semua karung-karung daun teh kering masih berjejer rapi. Rasa penasaran membuatku ingin masuk ke ruang bawah tanah. Menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah, tetap tidak kutemukan hal yang aneh. Kamar-kamar kosong dan hanya satu kamar yang digunakan meletakkan barang-barang bekas. Akhirnya aku balik lagi ke atas dan ingin ke rumah kayu. Sebelum ke rumah kayu, aku ke samping dulu melihat kandang kuda. Tapi tetap tidak aku temukan hal yang aneh. Lewat mana penyusup itu masuk ke rumahku? Mustahil ada orang yang bisa tembus dinding, itu sangat tidak mungkin. Aku menuju rumah kayu. Rumah itu sudah dirombak. Bima membuat satu ruang lepas bagi pekerja untuk membungkus daun teh kering yang bisa dikirim ke konsumen. Ruang bawah tanah digunakan untuk kamar-kamar pekerja, dan kami membuka lebar pintu angin agar tidak pengap. Dan rumah ini layaknya seperti rumah bertingkat tanpa ada pintu rahasia. Maka Ki! Aku terperanjat mendengar seseorang memanggilku dari arah belakang. Suaranya sangat aku kenal, dia adalah Galih, suami Ayu. Mas Galih! Ucapku sambil mengurut dada melihatnya. Mencari apa, Mbak? Tanya Galih. Kulihat dia membawa setengah karung teh. Oh, tidak ada? Oh, ya, Mas, tadi melihat ada yang datang ke rumahku? Maksudku melalui pintu belakang. Selagi Galih di depanku, apa salahnya aku bertanya? Dia dari pagi selalu di rumah kayu dan pulang sore.
Dia salah satu pekerja yang sangat dipercayai Bima. Waduh, aku tidak perhatikan, Mbak. Aku sibuk mengatur pekerja dan bolak-balik ke kebun teh. Jawab Galih. Oh, tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Mbak, tadi Ayu menitip daging sapi, tapi sudah kuberikan pada Mas Bima, tadi Mbak tidak kelihatan. Oh, ya. Terima kasih, Mas. Tadi aku di gudang. Baiklah, Mbak. Aku permisi dulu mau ke gudang. Silakan, Mas. Galih melangkah menuju ke gudang. Kuperhatikan tidak ada yang aneh. Lagian untuk apa juga dia mempermainkanku dan Ningrum. Aku balik lagi ke rumah. Jika aku memeriksa rumah kayu, di sana ramai dengan pekerja. Lagian, mungkin tidak akan ada yang berani menyusup melewati rumah itu. Kamu dari mana, Ki? Tanya Bima setelah aku masuk dari pintu belakang. Aku ke gudang memeriksa tentang jejak kaki itu, Kak. Jawabku sambil menunjuk ke lantai. Astaga! Aku kira itu jejak kakimu dari belakang. Kak, sebaiknya kita ganti kunci rumah. Lagian aku heran, penyusup ini tidak mencuri. Lihat, piring kotor ini bekas makannya, dan televisi atau benda lainnya tidak ada yang hilang. Apakah ini kerja salah satu pekerja kebun kita, Ki? Sepertinya orang ini mengenal Ningrum. Itulah yang sedang kuselidiki. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk, Kak. Sudahlah, ada aku di sini. Bima memelukku. Cicie, ibu dan ayah pacaran. Lana muncul sambil mentertawakan aku dan Bima. Ini nih, putriku cepat besarnya. Ini ulah Ningrum juga, karena dia sering bersama Ningrum duduk melihat ponsel. Lana juga pacar, ayah. Jawab Bima sambil melepaskan pelukan. Aku mau jadi pacar ayah yang nomor 1, ibu nomor 2 aja. Jawab Lana. Oke, Tuan Putri. Ayo kita berangkat. Ajak Bima dan mereka berlalu keluar. Sebelum aku keluar, aku membersihkan lantai dapur dan mencuci piring gelas. Setelah itu aku ke ruang tamu dan kami siap-siap ke rumah danau. Ningrum mana, Kak? Tanyaku karena tidak melihat Ningrum. Sudah duduk di mobil. Aku masuk mobil dulu. Asyik, bibi Ningrum ikut. Girang Lana lalu berlari ke mobil. Aku mengunci semua pintu. Ponselku sudah tercas, lalu kumasukkan ke dalam saku celanaku. Aku berharap kejadian ini hanya lelucon seseorang. Selama 6 tahun ini, kami hidup damai. Mobil melaju menuju danau. Ningrum dan Lana duduk di bangku belakang sambil bercanda. Sejenak kulihat mereka seperti kakak adik, meskipun Lana memanggil Ningrum dengan sebutan bibi. Ayo kita naik sampan. Ucap Bima sambil memakir mobil di tepi danau. Asyik! Sorak Lana. Kami keluar dari mobil. Menaiki sampan, kulihat wajah bahagia di Lana dan Ningrum. Aku dan Bima sesekali beradu pandang menyaksikan mereka tertawa senang menikmati danau yang airnya bisa disentuh tangan. Tidak lama kemudian, kami sampai di tepi seberang danau. Kita sampai. Lana langsung ingin keluar sampan yang dibantu Ningrum. Setelah kami keluar dari sampan, Bima mengikat tali sampan, sedangkan aku, Lana dan Ningrum melangkah menuju rumah. Rumah ini sudah dikelilingi ladang jagung di belakang dan samping. Mbak Ireng memanfaatkan lahan kosong yang bisa menghasilkan uang. Runti terlihat senang tinggal bersama Mbak Ireng. Pof Lana. Bibi Runti! Aku berlari mengejar Bibi Runti yang sedang duduk di teras rumah sambil bermain boneka. Aku membawa boneka untuk Bibi Runti. Boneka ini pemberian kakek. Sudah tahu aku tidak boneka, tapi kakek sering juga membelikanku boneka. Bibi Runti bertepuk tangan melihat kedatanganku. Ini buat Bibi. Aku menyodorkan boneka. Bibi Runti terlihat sangat senang menerima boneka dariku, lalu dia memelukku. Runti, Mbak Ireng mana? Tanya ibu. Bi Runti menuju ke samping arah ladang jagung. Ibu dan Bibi Ningrum pergi ke ladang jagung.
Ayahku juga menyusul karena di sana ada sebuah pondok kecil untuk duduk-duduk. Tinggallah aku berdua sama Bibi Runti bermain di teras. "Bi, aku punya coklat," ucapku sambil membuka kantong. "Ini untuk Bibi." Aku memberikan satu coklat batang untuk Bi Runti. Bi Runti terlihat sangat senang. "Kita main ayunan, yuk, Bi." Aku dan Bu Runti main ayunan di halaman. Hari ini aku sangat senang. Di sini menyenangkan, andaikan aku bisa membawa Bi Runti ke rumah. Tapi Nenek Ireng melarang karena takut Bi Runti ditertawakan orang. Bibi Runti punya wajah yang aneh, tapi aku sangat sayang Bi Runti. Sedang bermain, aku melihat seseorang di balik pohon memanggilku. Orang itu seperti perempuan karena rambutnya panjang, tapi aku tahu dia lelaki karena ada kumis. "Itu siapa, Bi?" tanyaku menunjuk orang yang memanggilku. Jawab Ni Runti menggelengkan kepala. Bibi Runti tidak tahu itu siapa. Aku masih menatap orang itu. Dia terus memanggilku sambil tersenyum. Haruskah aku mendekatinya atau tidak? Mungkinkah itu teman Nenek Ireng? Aku melihat ke samping dekat ladang jagung. Semua orang tidak terlihat, hanya aku dan Bibi Runti di depan. Kulihat lagi orang itu, dia terus memanggilku. Rasa penasaran membuatku melangkah mendekatinya. Bibi Runti langsung bersembunyi di balik tiang ayunan seperti takut dilihat. Mungkin saja itu tamu Nenek Ireng. Sekarang aku berada di depannya sekarang. "Paman cari siapa?" tanyaku. "Kamu Lana, bukan?" "Iya, Paman siapa?" tanyaku heran dia tahu namaku. "Ayo ikut Paman, Paman punya banyak permen di seberang." Paman itu menunjuk seberang danau. Kata ibu, aku tidak boleh menerima pemberian orang asing. Aku menjawab dengan menggelengkan kepala. "Ayolah, Lana. Paman punya anak juga yang ingin ditemani bermain. Kenapa anak Paman tidak diajak ke sini? Dia takut naik sampan. Ayo, aku bilang ibu ayah dulu." Jawabku, lalu ingin melangkah menemui ibu. "Tidak usah." Tanganku langsung dipegang. Aku tidak bisa melangkah. "Ayo ikut." Aku dipaksa. Tanganku ditarik menuju sampan. "Tidak mau." Aku berusaha ingin lepas, tapi sulit. Tangan Paman ini sangat kuat, hingga tubuhku diangkat. "Ib!" Mulutku dibekap dengan telapak tangannya. Aku tidak bisa berteriak memanggil ibu. Aku berusaha memberontak dengan menggerakkan kakiku di udara karena tubuhku diangkat. Tapi sangat sulit, tenaganya sangat kuat. Aku ingat, ibu pernah mengajarkan agar aku harus tenang dalam situasi sulit. Lawan ketakutan agar bisa berpikir. Beberapa langkah lagi aku akan sampai di sampan. Oh! Aku berhasil mencolek matanya, hingga tubuhku terjatuh ke tanah. "Dasar anak sialan!" Umpatnya berusaha melihatku. Aku langsung bangkit dari tanah dan ingin berlari. Tapi tangannya lebih dulu memegang kakiku, aku kesulitan berlari, bahkan aku tidak bisa menendangnya. Tapi aku masih punya cara. Kulempar pasir ke matanya. "Ah! Dasar bocah sialan!" Seketika matanya perih sambil marah-marah. Kakiku langsung terlepas. Aku berusaha berlari menuju rumah. "Dasar bocah sialan!" Orang itu memegang matanya yang terkena pasir yang kulempar. Aku berusaha berdiri, tapi dia juga berusaha menggapai kakiku lagi. Aku melayangkan tendangan ke pipi kanannya, setelah itu ke pipi kirinya. Dia kesakitan, matanya masih terlihat setengah terpejam. Aku langsung bangkit dan berlari menuju rumah sambil berteriak. "Ibu! Ayah!" Kulihat Bibi Runti sembunyi di balik tiang ayunan. Meskipun tiang itu tidak menutupi tubuhnya, tapi dia membungkukkan badan memeluk boneka seperti sangat ketakutan. "Tolong ibu!
Ayah! Aku terus berteriak berlari menuju rumah. Pov Bima. Bukankah itu suara Lana berteriak? Iya, Lana minta tolong. Jawab Keki langsung berlari ke arah rumah. Kami semua yang ada di pondok juga berlari ingin menghampiri Lana. Apa yang terjadi dengan putriku? Perasaanku tidak enak. Sampai di halaman depan, kulihat Lana berlari, Runti ketakutan bersembunyi di balik tiang ayunan. Dari arah danau kulihat seorang lelaki berusaha mengayun sampan menjauhi tempat ini. Siapa orang itu? Rambutnya gondrong serta tubuhnya sedikit kurus. Ibu! Lana langsung memeluk Keilani. Aku langsung mengejar seseorang itu, tapi percuma, dia sudah menjauh. Jika dia lebih dulu sampai di tepi danau, dengan cepat dia akan menghilang tanpa jejak. Aku membantalkan niatku. Apa yang terjadi, Nak? Tanyaku ke Lana. Lana melepaskan pelukannya, lalu menoleh kepadaku. Ayah, dia mau membawaku pergi. Aku takut, Ayah. Aku takut. Lana masih terlihat syak. Dia pasti ingin menculik putri kita, Kak. Itu juga orang yang sama kulihat mengejar Ningrum di dekat terminal lama. Ini pasti direncanakan. Ucap Keilani khawatir. Siapa orang di balik semua ini? Tidak mungkin ini suatu kebetulan. Ponsel Keki digunakan untuk mengirim pesan ke Ningrum, dan sekarang putriku hampir diculik. Ayah, dia juga tahu namaku. Ucap Lana. Astaga! Ini pasti kerjaan orang yang kita kenal, Kak. Keki meneluk lagi putri kami. Tapi siapa tujuannya? Ningrum atau Lana? Mbak Ireng juga ikut menerka. Atau tujuannya kita semua, Mbak? Apakah ini ada hubungan dengan kejadian 6 tahun yang silam? Kata Ningrum. Ningrum benar juga. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian 6 tahun yang silam? Apa tujuannya melakukan semua ini? Kalau kuingat, rasanya tidak ada lagi musuh setelah kematian Guntur. Semua gadis-gadis telah bebas. Jika ini perbuatan anak buah Guntur, apa untungnya bagi mereka? Ini seperti teror. Lagian kenapa baru sekarang setelah 6 tahun? Aku tahu semua orang-orang yang ada di sekitar Ibu Jumi dan Guntur dulunya. Tapi mereka sudah mati, meskipun aku tidak menggeluti bisnis Guntur saat itu, tapi aku kenal orang-orang yang sering bertamu. Sudahlah, Rum. Sebaiknya kita harus lebih hati-hati, jangan sendiri berpergian. Ucap Keki tetap memeluk Lana. Lunti, ayo ke sini. Panggil Mbak Ireng. Runti masih ketakutan di balik tiang ayunan. Setelah dipanggil, Runti baru beranjak mendekati kami. Sangat terlihat dia ketakutan. Aku tahu dia sangat trauma atas perilaku Guntur, ayah kandungnya. Aku juga pernah menyaksikan Runti kecil dicambuk karena ketahuan keluar dari kamar ruang bawah tanah. Aku tidak tahu kalau dia anak dari Guntur dan Ibu Jumi. Ibu Jumi mengatakan kalau dia saudara sepupuku. Kebohongan yang ku ketahui setelah orang tua yang membesarkanku mati. Kejadian ini membuat kami tidak berlama-lama di sini. Saat itu juga kami berpamitan, rasanya aku sangat khawatir dengan keselamatan Lana. Bisa jadi orang itu akan kembali, aku harus melapor ke kepala desa, kakek Lana pasti akan bertindak agar desa lebih aman. Di dalam mobil Keki terus memeluk Lana. Kekhawatiran sangat terpancar di wajah Keki, dan Lana pun tertidur. Sambil menyetir, aku mencoba lihat ke kiri kanan, wajah lelaki berambut gondrong itu masih jelas di ingatanku. Dia berusaha mengayuh sampan menjauhi tepian danau. Aku yakin dia tidak sendirian, sepertinya ada yang mengawasi kami. Biar aku yang gendong Lana, Ki! Ucapku sambil memakir mobil di halaman. Iya, Kak. Jawab Keki. Mbak, Mas, aku pulang dulu. Ucap Ningrum. Sebaiknya antar Ningrum, Kak. Aku khawatir dengan kejadian hari ini. Pinta Keki menatapku. Baiklah, tapi aku pastikan dulu kamu dan Lana masuk. Aku akan sambilan panggil ayah biar tahu tentang semua ini. Iya, Kak.
Kami keluar dari mobil. Ningrum tetap duduk di mobil karena menunggu aku mengantarnya. Sementara itu aku menggendong Lana ingin masuk. Setelah kunci pintu dibuka kaki dari luar, ku gendong putriku yang terlelap menuju kamar. Kak, nanti jangan lupa ganti kunci pintu rumah kita. Aku khawatir penyusup itu punya kunci duplikatnya. Ucap Kaki sambil menyelimuti Lana setelah aku membaringkannya di tempat tidur. Iya, istriku sayang. Jawabku sambil memeluknya dari belakang. Kaki membalikan badan menatapku. Jika Lana berhasil diculik, aku bisa gila, Kak. Air mata Kaki berlinang. Jangan menangis, aku akan menjaga kalian. Aku juga sangat khawatir tentang putri kita, Ki. Kusap air mata istriku yang mulai membasahi pipi. Melihatnya menangis, hatiku juga merasa sedih. Rasanya biar rasa kekhawatirannya dipindahkan utuh padaku, agar dia tidak sedih. Aku mengantarkan Ningrum dulu, Lastri pasti juga khawatir setelah tahu tentang semua ini. Ayo kunci pintu, Ki. Kulihat jendela kamar masih terkunci. Kaki menganggukkan kepala, lalu kami melangkah ke pintu utama. Jangan buka pintu, aku usahakan hari ini ganti kunci. Ucapku di depan pintu. Iya, Kak. Jawab Kaki. Setelah kupastikan Kaki mengunci pintu, baru aku meninggalkan rumah mengantarkan Ningrum dan setelah itu menemui ayah mertua. Aku berharap istri dan putriku selalu baik-baik saja. Pov Keilani. Setelah pintuku kunci, aku masuk lagi ke kamar. Baru sampai di ambang pintu kamar, aku mendengar bunyi mesin air baru menyala. Tinggal di desa tidak ada PDAM, kami menggunakan mesin air yang pipanya disalurkan dari sumur yang terletak di kamar mandi yang cukup luas. Kenapa mesin air menyala? Batinku. Aku masuk ke kamar. Di atas nakas ada pisau buah, kuambil pisau itu sambil menghubungi Bima dengan ponsel. Tidak diangkat. Gumamku karena panggilan ponselku tidak dijawab. Aku ingin menangkap penyusup itu, menunggu Bima akan kelamaan. Melangkah diam-diam, aku menuju dapur. Mesin air masih menyala, aku sangat yakin ada seseorang di dapur, jika aku berhasil menangkapnya, akan kuhajar tanpa ampun. Beraninya dia mempermainkanku. Sampai di dapur tidak kulihat seorang pun, aku melangkah hati-hati menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi kubuka pelan-pelan sambil menodongkan pisau. Tidak ada orang. Gumamku. Mesin air kumatikan karena colokan listriknya ada di kamar mandi. Setelah kumatikan mesin air, aku keluar kamar mandi. Baru saja di depan pintu, aku terperanjat melihat pintu belakang terbuka lebar. Aku langsung ke pintu ingin melihat ke halaman belakang, aku yakin penyusup itu belum jauh. Ibu! Aku tidak jadi keluar dari pintu belakang karena mendengar teriakan Lana, seketika aku berlari ke kamar. Sampai di kamar, kulihat Lana duduk di tempat tidur dengan wajah tegang melihat jendela terbuka lebar. Lana! Aku memeluk putriku. Ada apa, Nak? Itu! Jawab Lana menunjuk jendela. Ada apa? Siapa? Aku sangat khawatir. Ada orang, kepalanya ditutup, dia menggusuk kepalaku hingga aku terbangun. Dia juga mencium keningku, Ibu. Lana terlihat takut. Jangan takut, Ibu sudah bilang, kalau kita membiarkan rasa takut itu merasuki tubuh, kita tidak bisa melawan penjahat. Lana harus kuat dan berani, gunakan otak dulu sebelum tenaga, karena otaklah yang membimbing menggerakkan tubuh untuk mengalahkan lawan. Iya, Bu. Jawab Lana pelan. Itulah yang sering aku ajarkan pada putriku. Meskipun masih berumur 5 tahun, Lana cukup pintar mengerti kata-kataku. Selama ini aku mengajarkan dia mandiri karena itu kelak bekalnya menjalani hidup. Aku mendekati jendela dan melihat keluar. Di balik pohon halaman samping, kulihat seseorang berdiri menatapku. Wajahnya tidak terlihat karena ditutupi pakai sebuah penutup kepala. Hei! Teriakku menunjuknya. Lalu dia berlari menghilang di balik semak-semak.
Aku tidak mungkin meninggalkan Lana untuk mengejarnya. Putriku pasti dalam bahaya sendirian di rumah. Ibu, panggil Lana, aku langsung membalikkan badan. Ada orang di ruang tamu. Ucap Lana sambil menunjuk ke pintu yang ditutupi tirai. Kulihat ke lantai. Ujung tirai tidak menyentuh lantai hingga aku bisa melihat sedikit di balik tirai. Ada kaki seseorang berdiri memakai sepatu boot di depan pintu kamar. Saat itu juga, aku berlari ke pintu dan membuka tirai sambil menodongkan pisau. Ag! Pisau kulayangkan ke arahnya. Tapi seseorang itu berhasil menghindar dan berlari keluar melalui pintu depan. Pencuri! Pencuri! Teriakku seketika. Hari masih siang, di gudang atau di rumah Kai masih banyak pekerja. Teriakanku pasti didengar. Tidak mungkin aku meninggalkan Lana untuk mengejarnya. Ini sangat berbahaya. Ada apa? Mbak? Ki, mana pencurinya? Kubalikan badan. Di belakangku berdiri beberapa pekerja Bima, ada Ayu dan suaminya juga. Mereka masuk dari pintu belakang setelah mendengar teriakanku. Dia kabur ke balik semak. Jawabku menunjuk semak-semak seberang jalan. Siapa, Ki? Tanya Ayu mendekat. Aku tidak tahu, dia masuk ke rumahku dan mencoba mengganggu Lana. Lana diam berdiri di ambang pintu kamar. Lana! Ayu langsung mendekati Lana dan memeluknya. Kamu tidak apa-apa, sayang? Ayu terlihat mengkhawatirkan putriku. Aku tidak apa-apa, Bi Ayu. Jawab Lana. Siapa penyusup di rumahku? Aku yakin penyusup ini lebih dari satu orang, sepertinya mereka mengawasi gerakku. Baru saja aku melihatnya keluar dari jendela, dan seketika juga ada yang berdiri di depan pintu kamar. Apakah mereka sangat kukenal?